Kalau dengan bertanya sejauh mana penanganan COVID, kebetulan sekarang sudah sampai ke tahapan PPKM Mikro yang tahap kedua. Nah, PPKM Mikro tahap pertama kan tanggal 9 Februari sampai tanggal 22. Sekarang masuk ke tahap PPKM Mikro kedua tanggal 23 sampai tanggal 8 Maret 2021 ini. Nah, sekarang sudah masukkan yang kedua. Kalau Jawa Tengah sendiri, waktu di PPKM Mikro yang pertama awalnya, minggu pertama itu sudah 30 dari 35 kabupaten, 30 itu sudah oranye. Oranye itu kan merah, oranye, kuning sama hijau. Sudah oranye 30. Yang 5 itu masih merah. Itu pada minggu pertama PPKM tahap pertama. Tapi alhamdulillah pada minggu ketiga PPKM tahap pertama, yang 5 tadi berdasarkan rapat kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah di Gradika Semarang bersama Gubernur dilaporkan sudah semua 35 kabupaten itu sudah oranye. Apalagi pada tanggal 7, 8, 6 dan 7 minggu kemarin Pak Ganjar punya bikin edaran sama kepala daerah 2 hari di rumah saja. Itu mempercepat sehingga yang 5 menjadi oranye. Yang kedua, hasil dari 2 hari di rumah saja itu hampir 40% penyebaran penduduk berkurang, sehingga menaikkan keberhasilan kita bersama. Lalu PPKM Mikro yang pertama itu sangat detail karena PSBB itu kan di tangan provinsi, tangan Pemda kabupaten. Yang mikro itu di tangan kepala daerah, di kepala desa maupun lurah. Jadi sana punya posko-posko PPKM di tingkat kelurahan, di tingkat dukuh maupun di RT/RW. Saya pernah mendatangi salah satu desa di Cilacap. Bahkan kepala desa itu membuat semacam tempat isolasi. Ya, ada kasurnya, ada fasilitasnya. Itu yang terlibat hampir semua tokoh pengurus posyandu, PKK, bidan desa, belum aparat desanya, BPBD-nya didukung oleh Polsek dan Koramil, terus diawasi oleh tingkat kecamatan. Jadi sangat detail untuk PPKM Mikro. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, kajiannya cukup mengatakan. Nah, kalau ini berhasil, lalu terus meninjak bisa divaksin. Kalau vaksin itu tenaga kesehatan sudah selesai seminggu yang lalu. Se-Jawa Tengah. Nah, minggu ini 2-3 hari ini sudah masuk ke pejabat publik, antara lain Dewan Provinsi sedang berjalan sampai minggu ini lagi jalan. Nah, mungkin kabupaten sudah ada dan sebagainya. Aku dengar tadi anak saya yang di Pemda juga divaksin di RUD. Jadi sudah ke pelayanan publik sudah. Lah, setelah itu kemarin hari saya didata oleh Pak RT lewat nyonya saya sudah masuk pendaftaran RT. Jadi tingkat desa akan segera. Kalau itu berhasil ya insya Allah sesuai dengan pemerintah pusat Pak Jokowi mencanangkan Menteri Kesehatannya sekitar Agustus September tahun ini, mungkin akhir tahun akan teredam tentang virus corona tadi. Tapi ya tetap harus pakai protokol kesehatan. Ya bermasker, ya cuci tangan, jaga jarak, ditambah olahraga, jangan suka berkerumun. Itu tetap karena protokol kesehatan itu kajian para ahli kesehatan baik tingkat dunia maupun nasional, kelihatannya itu yang senjata paling ampuh.
Ya kira itu Pak Rudi untuk prestasi Jawa Tengah. Oke. Ya hampir semua radio Jawa Tengah. Jadi 120 anggota dewan itu tersebarkan, semua datang ke dapil masing-masing. Kemarin sih saya pas giliran di Radio Thomson, Jelajah Bercahaya, sama Kusuma di Sidoarjo, lalu Mitra di Purwokerto, Dian Purwokerto, sama Suara Purwokerto. Suara Purwokerto. Artinya memang dalam belum yang lain ya Pak ya. Hampir semua dalam satu pekan kemarin se-Jawa Tengah ya Pak. Jawa. Luar biasa ya Pak ya. Ya dalam rangka apa ya, kita menyapa masyarakat. Kalau datang face to face atau ngumpulin orang kan takut berkerumun, artinya protokol kesehatan terenggat misalnya kayak lewat media atau lain radio yang ada. Tapi interaksinya tanggapannya bagus. Masyarakat sudah cerdas. Ya ada yang ngeluh, ada yang sudah siap untuk new normal. Karena new normal itu bukan sekedar kata-kata. New normal itu ya. New normal itu suatu kebiasaan atau tingkah laku kita yang dulu tinggalkan. Sekarang harus pakai protokol kesehatan. Kita kerja boleh, dagang boleh, kemana aja boleh, tapi harus pakai protokol kesehatan. Kuncinya harus ikhlas, tulus. Ya pakai masker, ya cuci tangan, bertamu ya jaga jarak, tidak boleh kerumun, mau kondangan boleh, tapi harus jaga jarak. Salaman ya jangan dulu lah. Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus menyatu sama pribadi kita. Jadi nggak ganggu tentang aktivitas. Yang dimakan new normal. Yang tadinya nggak pakai masker jadi pakai masker. Cuci tangan hanya kalau mau makan, kalau ini enggak. Dari mana kemana cuci tangan, dari mana kemana cuci tangan, baru megang apa, katakan megang ATM aja di ATM, cuci tangan lagi. Makanya perbankan dan sebagainya instansi sudah siapin semuanya, itu harus dipakai. Terus selanjutnya nih Pak, ini ada kemarin kita melakukan peliputan ya Pak ya di dapilnya Bapak juga di Cilacap yang kaitannya dengan pondok pesantren Alia Ulumadin itu di Kesugihan. Oh ya. Di sana itu mayoritas santri sembuh dari COVID-19 dengan paduan olahraga teknik Mahatma. Nah, artinya teknik Mahatma itu yang kita dapat dari liputan kemarin itu adalah olahraga pernapasan yang artinya mampu membangkitkan energi bioenergi listrik yang ada di dalam tubuh sehingga virus-virus corona itu akhirnya bisa mati. Atau nggak bisa masuk lah. Artinya yang sudah terbukti itu hampir 70% santri di pondok pesantren Alia Ulumadin itu mayoritas sembuh. Nah, tentunya ini pendapatnya Pak Haji Samirun dengan seperti sampel-sampel olahraga seperti ini, pendapatnya Pak Haji gimana ini Pak Haji? Ya, olahraga itu salah satu unsur untuk menaikkan imun kan. Apalagi itu ada teorinya begitu, olahraga apa tadi? Mahatma ya, atau apapun. Sehat bersama. Ya, apapun. Tapi yang jelas begini, bahwa COVID-19 ini memang betul-betul ada. Tandanya sederhana lah. Kalau kita tadinya makan manis, asin, bisa nyium wangi, bisa nyium apa, atau udara nggak enak kecium, itu masih sehat. Tapi kalau itu sudah nggak merasakan ciuman itu, cepat-cepat ke puskesmas. Harus di rapid antigen atau swab. Nah, kalau itu nggak teratasi sampai bisa mual. Kalau mual itu nggak bisa makanan asal masuk, mualnya luar biasa. Nah, tahap yang mengkhawatirkan selama ini yang teman-teman kena lalu ada penyakit bawaan sampai dia bisa mengajak Gusti Allah katakan kembali ke sana itu pernapasan. Tadi teori Mahatma itu betul pernapasan. Nah, setiap saya pribadi setiap pagi itu saya subuhan, saya tadarus, saya zikir 5:30 selesai, saya harus keluar dari rumah 1 jam jalan atau sepeda kemana saja sampai jam 7 pulang, dan setiap hari ada di mana saja, Semarang, di perantauan atau di rumah apalagi.
itu saya coba tidak berolahraga, beda hasilnya. Siangnya agak lesu dan lain sebagainya. Kalau itu enggak Pak. Apalagi dalam keyakinan saya kalau Islam, kalau tidur setelah subuh itu bisa menambah kepikunan. Subuhan terus tidur lagi kan, sampai anaknya itu bisa menambah orang nambah kepikunan. Kata dokter loh ya. Wah, kalau tidur menjelang maghrib bisa imunnya turun. Nah, dua waktu itu jangan dipakai. Kalau pagi bangun tidur tidak harus mandi lah ya, terus jalan-jalan dulu, olahraga dulu, sholat dulu, jalan terus sampai keringatan, pulang baru aktivitas. Karena kalau pagi sukses, siangnya pasti sukses. Saya yakin kalau Mas itu diperhatikan sama. Jadi saya pun ya berarti pernapasan kan, ngosol-ngosol karena lalu senam pengendapan dan sebagainya, gitu. Insya Allah bagus. Karena itu salah satu unsur dalam pencegahan ya. Iya, olahraga dan olahraga menaikkan imun. Atau yang sederhana, olahraga ini gini, kita tangan ini, 5 menit berhenti. Ya ini kata dokter loh ya, ini imunnya naik. Gitu loh. Saya praktekkan. Artinya ada ini ya, ada rasa kesegaran. Ini antara paru-paru ini. Ini aja. Kalau 5 menit berhenti, jalan lagi. Itu kata dokter, saya praktekkan, ya segar enak aja. Ya. Tapi tetap protokol kesehatan tetap dipakai. Mudah-mudahan ini COVID-19 di Jawa Tengah khususnya di Indonesia cepat berlalu. Amin. Ya alhamdulillah dengan pemerintahan Pak Ganjar, dia aspirasi kita dari teman-teman dewan didengar, dibicarakan bersama. Apalagi sesuai undang-undang bahwa dewan provinsi atau dewan kabupaten kan pejabat daerah, sama-sama penyelenggara pemerintahan. Hanya kita dalam pengawasan, dalam legislasi dan dalam budgeting dewan. Kalau eksekutif yang masak ya, yang mengaplikasikan anggaran-anggaran tadi. Itu berjalan dengan baik. Dulu anggaran cuma 585 miliar, jadi hanya setengah triliun lebih dikit. Sekarang kan sudah sampai 2,5 triliun untuk infrastruktur aja. Sehingga 2 periode Pak Ganjar ini, alhamdulillah se-Jawa Tengah ya, sudah ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 90%. Kalau Cilacap sudah 92% lah. Waduh. Kalau kemarin nggak ada COVID, selesai. Yang paling parah kan kemarin kan antara Wingin Harjo sama Karangpucung. Iya. Sekarang udah jalan kota deh, kemudian 10 menit tembus saya. Tembus. Belum yang lain-lain. Jalan selatan tambah kerja ke Bantarsari sudah selesai. Lalu yang tinggal itu di Adipalakroya tengah sawah itu. Adipalakroya, iya. Yang Gelombang. Iya. Sebetulnya tahun kemarin selesai Pak. Tapi karena ada COVID mendadak, anggaran musasi semua akhirnya direfocusing sana. Termasuk menganti tinggal kurang 1 kilo, kalau 7 kilo pelebaran di Cukang Leles, jalan alternatif. 405 itu batalion sampai ke Sejarja. Itu sudah 40%. Kita lebarkan, kita beton. Tahun ini ada 30 miliar. Saya taruh di Kroya, di Palakroya, menganti dengan 1 kilo terselesaikan, sisanya masuk ke Cukang Leles. Ya insya Allah tahun 22 ke depannya sudah 100% harus datang. Oke, luar biasa ini Pak. Jadi ada yang di hot mix, ada yang di beton. Dan industri itu yang haknya pemerintah kabupaten kita ambil yang di mana? Kesugihan. Ya. Itu juga kan sudah kayak kota Kesugihan itu. Iya. Terus ini Pak, itu Pak Haji kemarin kan berbicara mengenai adanya dampak abrasi ya yang di Linau. Waduh ya. Itu realisasinya gimana ya? Waduh, Pak? Alhamdulillah sekali Mas. Iya. Sejak itu namanya Pak Agus atau Pak Sapa sana, anak muda sana. Iya. Kita
waktu itu ditemukan, saya ngundang, waktu itu rapatnya di balai desa kan. Iya betul. Saya ngundang PSDA provinsi sebagai mitra provinsi. PSDA provinsi ngundang BWS Serayu Pak betul ya? Iya betul. Pak dan datang. Iya. 2 minggu yang lalu warga Minong ada tamu dari PUPR sama PSDA dari BPSPD, ada BWS Serayu Opak. Iya. Dan sudah membawa konsultan dan sudah ditender konsultannya. Sekarang yang digambar, desain. Nah, tahun ini desain. Nah, insya Allah mudah-mudahan secara nasional COVID reda, anggaran terwujud. Amin. Jadi prestasinya sudah cukup cepat ya. Alhamdulillah. Ya, ketika ya, ada dukungan masyarakat aja. Cuman kita kan penyambung lidah saja, mengemas dengan baik. Saya kawal, saya datangi Jogjanya, saya sampaikan ada gambar, ada video dan jenengan semua kan. Saya lampirkan ke sana. Ini ngomong-ngomong Pak Haji, adakah niat ke 2024 atau gimana di perhelatan pilkada di Pak Haji? Kalau itu urusan partai. Iya. Jadi partai mungkin udah atau mungkin apa itu saya sebagai fraksi ya siap tugas saja, tapi itu partai yang punya gawe. Fraksi kan tinggal mensupport bila mana diperlukan. Jadi siapa dan sebagainya ya ini kan PDI menang di Jawa Tengah dari 21 pilkada kemarin hanya 4 yang nggak kena kita, lainnya kena semua 17. Kan hebat kan? Luar biasa. Luar biasa. Dari 21 17 kena kita. Wah, nggak 100% sekalian kan gitu loh. Lainnya kan hebat. Nah bagi Cilacap yang harapan saya harapkan tahun 2024 siapa lagi nggak PDI Perjuangan. Tentang personilnya siapa itu partai yang punya pendidikan yang paling tepat, kita dukung aja gitu aja. Tapi mungkin menurut pendapatnya Pak Haji sendiri, karena masa jabatan pada pilkada di Cilacap itu kan 2017 sampai 2022 ya. Nah untuk ke depan itu karena pelaksanaannya di 2024 itu mekanismenya atau PLT-nya apa, bagaimana itu Pak aturan? PLT gubernur yang punya tanggung jawab selaku pandangan tangan Mendagri dan biasanya ya ASN sekelas kepala dinas lah yang diturunkan, dan yang diturunkan yang mudah-mudahan yang profesi perjuangan gitu loh. Karena Pak Ganjar kan PDI Perjuangan maksudnya dengan yang lain tapi juga nah gitu loh. Harapan mudah teman-teman kita lagi lapangan. Amin. Saya kan diundang sama Kesbang Limas, Provinsi Jawa Tengah, sama kabupaten. Di kamu nggak datang di Hotel Gafam. Nah, saya kebagian bicara tentang wawasan kebangsaan. Saya kan udah belajar semalam aja kan. Memang saya mempelajari. Kita nggak boleh pesimis, kita nggak boleh minder sebetulnya. Bicara kebangsaan, karena bangsa Indonesia ini adalah turunan nenek moyang luar biasa, bangsa yang besar di dunia ini. Mulai dari era Wangsa Kling dengan rajanya Sailendra, itu jajahannya bukan Indonesia toh, itu sampai ke Thailand, sampai Madagaskar, sampai ke Cina, sampai ke Kepulauan Hawaii. Hebat gak itu Wangsa Sailendra? Afrika sampai sana ya. Wah hebat sekali Wangsa Sailendra. Setelah itu ada era kedua, era Medan Kamulyan. Itu era di mana Pak? Medan Kamulyan. Medan itu eranya dulu kerajaannya itu antara Dieng dan Jogja. Dieng dan Jogja. Ya, Mai Dieng kan ada candi. Itu rajanya Raja Boko, terkenal lagi tegas. Wah hebat.
Nah, setelah itu kemudian Jaya juga muncul lagi era Kahuripan. Kahuripan. Ya, itu era Kerajaan Majapahit. Oh, berarti di era Majapahit itu dia Era Kahuripan namanya. Hayam Wuruk ketiga sampai kelima. Yang terkenal itu pastinya Gajah Mada. Gajah Mada punya cita-cita itu ingin mempersatukan raja-raja kecil se-Nusantara. Wah, kan hebat kan ya. Gajah Mada. Ini kemudian. Nah, tapi era Kahuripan Hayam Wuruk tadi, Majapahit tadi kan ada penjajah VOC datang. Itulah hancurnya itu 350 tahun. Dijajah mereka, akhirnya berantakan semua. Wah, tapi pemuda-pemuda kita di zaman revolusi bisa menerjemahkan mimpinya Gajah Mada, cita-citanya Gajah Mada. Akhirnya Sumpah Pemuda terwujud di Surabaya. Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Sunda, Yong So, pemuda Indonesia. Zaman itu kan harus pakai kapal, nggak ada pesawat. Iya, betul. Datang, ya kan? Datang bersumpah di situ. Itu adalah rohnya Gajah Mada di pemuda-pemuda itu di Surabaya. Bersumpah satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa Indonesia, kan luar biasa. Salah satu pemuda itu bisa mewujudkan kemerdekaan. Pak Bung Karno, Pak Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya dengan PPKI dan PPKI-nya akhirnya bisa merdeka kan? Iya, betul. Yang namanya era Pak Karno ya orang bilang orde baru, orde lama apa ya? Iya. Itu udah RIS. Iya. Akhirnya kembali ke Dekret Presiden. Akhirnya bisa jadi Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah cikal bakal Sumpah Amukti Palapa. Jadi betul-betul Pancasila digali oleh zaman era Wangsa Keling, era Medan Kamulyan sampai era Majapahit, jadilah itu Pancasila, sila-sila tadi. Jadi nggak gampang itu. Iya gitu loh. Ya gitu loh kan. Akhirnya kan merdeka. 59 dekret, akhirnya bapak-bapak ada PKI berontak, 65 meletus, Pak Harto turun, naik era pembangunan gitu loh. Bapak-bapak angkatan 66, angkatan 80 pada protes reformasi tadi. Era kita era reformasi. Ya. Nah, di era sekarang era kemerdekaan, era kebebasan luar biasa. Nah, tapi jangan disia-siakan. Pertanyaan saya, siapkah menuju era 2045 megatrend? Di megatrend itu persaingan nggak bisa. Kamu orang Indonesia, aku orang Malaysia, aku orang Singapura. Enggak, sudah global. Aku sekarang kerja di sini, besok kerja sana biasa. Nah, sudah siap nggak pemuda-pemuda kita mengantarkan ke megatrend tadi? Yang global, pembayaran nggak pakai cash-cashan. Saya udah mau naik kan? Di jalan tol nggak laku, di ATM, di minimarket pakai cash-cash semua. Itu sampai 35 tenaga ahli kekurangan kerjaan, harus kreatif. Nah, saya khawatir ke depannya sudah siap. Kalau aku nggak siap mungkin, dan saya kan sampai nggak ke era megatrend. Itu era megatrend luar biasa itu. Semua serba. Nah, sekarang sudah harus kreatif ya, main teknologi semua. Nggak ada lagi, semuanya bebas. Era megatrend itu. Nah, siapa yang unggul di sana, kita akan siap sukses. Gitu. Tapi kita bersyukurlah. Kita di era pembangunan ini, era kemerdekaan kan muncul tokoh-tokoh, ahli pesawat terbang, orang Muslim sedunia, Habibie ada, yang menciptakan sosro bau, jembatan bisa jalan sendiri itu, orang Indonesia, belum penumpang yang lain, dan nanti ada lagi, gitu. Yang khawatirkan era megatrend tadi, apalagi sekarang pendidikan dengan COVID di rumah saja, kuliah di rumah saja, siapnya, hasilnya kayak apa kita nggak tahu. Tantangannya ke sana itu kita buat sekali PR-nya. Nah, tapi kita yakin kita adalah era anak cucunya era Wangsa Keling tadi, era Medan Kamulyan. Kita harus mampu karena kita bangsa terbesar di dunia. Dan surga dunia ada di Indonesia, di timur. Bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Cina, bukan di Arab, tapi di Indonesia surga dunia.
kata ahli. Nah, gitu loh. Hebat. Kita hebat terus. Luar biasa. Sampai dengan leader, saya adalah anak terus kita paling besar, paling hebat saat itu. Hanya penjajah aja yang mengorak-marikan. Karena penjajah biasanya kan memutus hubungan, menghilangkan sejarah, koyak-kayak. Nah, kita sudah muncul. Setiap era-era ada peninggalannya kan, candi-candi itu. Ada buktinya. Prasastinya. Ya, era Jokowi jalan tol ada. Gitu loh. Iya. Apalagi kalau tol laut jalan. Iya. Kalau dulu kan rempah-rempah diambil Belanda, Iya. kirim ke negara sana. Kita masih ada yang tersimpan gas di Blok Mahakam terbesar di dunia. Setelah nikel ya Pak ya? Ya, gas Gas. ya, terbesar di Blok Mahakam. Kalau nikel kita juga sama ya, antara terbesar ya Pak Sulawesi ya? sama Iran di laut itu terbesar. Kalau kita bisa gali itu, wah hebat. Bisa era megatrend terwujud. Tergantung pemuda kita siap enggak. Gitu. Mudah-mudahan kita ini siap menyongsong, generasi kita itu siap menyongsong di era megatrend ke depan. Ya. Artinya sejarahnya nenek moyang yang memang tangguh, kuat. Ya kan? Terbukti juga Candi Borobudur tidak ada di Amerika, tapi adanya di Indonesia. Itu peneliti-peneliti loh. Dari Oxford Amerika, University meneliti hanya di Indonesia. Gitu. Pemuda kita bersumpah, itu ada jelmaan dari mimpi Gajah Mada. Nah, tapi ada titik tertentu megatrend. Kita akan amati sarjana-sarjana kita. Seterusnya nih Pak, mungkin secara profil Bapak sendiri ya, artinya semenjak kecil bercita-citakah Bapak menjadi seorang politikus nih Pak? Enggak ya Pak. Saya dari kecil cita-cita jadi saudagar. Saudagar. Ya, karena ibu saya pedagang almarhum, pedagang desa. Cuma dulu langganannya kan hampir semua di Sidoarjo Cina. Ibu saya ngepul telur, ngepul beras, ngepul gula dikirim ke sana. Saya tanya waktu SD saya. Saya kan ibu saya jangan bingung, kok lanu juragane kabeh Cina. Jangan apa sekolah jadi juragan. Aku amin. Dan saya bersumpah ya Gajah Mada, sumpah amuk di saya ingin jadi saudagar. Sambil mau pulang ke Sidoarjo kalau saya sudah jadi saudagar. Terbukti nih. Terbukti. Jadi jajan Bandewan. Iya. Oh dulu kamu sudah jajal lancang naik sepeda. Oh luar biasa ya Pak ya? Iya naik sepeda. Lewat rel kereta api, belum ada jalan jalur di Sidoarjo. Sekarang itu kan jalan Pertamina. Sudah ada sama tanah itu. Lewat rel kereta api. Nah, nanti kalau ada kereta Pak? Berhenti ya. Oh. Ya. Kalau di jembatan kereta itu dituntun. Kan ada jalan tikus tuh. Oh. Di antara Beca Wangkeng loh, merek Philip. Itu tahun berapa Bapak? 70-an, 71 sampai 75. Nah ini jalan yang dari Kubau Kangkung, Kabupaten Itu kan Pertamina. Itu dibuat tahun berapa itu Pak? 74, 75. Sisa Pertamina pertama bikin pipanisasi Cilacap Bandung. Artinya makanya sepanjang jalan itu kan hampir separuh miliknya Pertamina ya. Ketika Bapak ini goes sepeda di atas rel dari Gedung Reja Sidoarjo sampai Cilacap itu usia berapa Pak? Masih belasan tahun ya. Oh. Ya. Tapi karena punya kepengen cita-cita jadi saudagar, saya bergaulnya pun sama pedagang. Berangkat pagi, sini sore? Ya enggak apa dulu, ya 3-4 jam lah. 3-4 jam lah. Tapi enggak capek, saya dulu di desa biasa kerja, enteng, malah senang kayak gitu. Kalau sekarang ya ngap-ngap. Jadi kalau mau jadi pedagang, mau jadi politis, kalau mau jadi birokrat, ya tergantung pergaulan masa mudanya. Saya dulu bergaulnya ya sama pedagang, sama Cina-Cina, Cana Ayani itu, saya akrab sama mereka. Dan saya selalu tinggalnya di dekat masjid, karena guru saya almarhum Pak Suweri ngasih tahu saya, kalau kamu di perantauan tanganmu itu jangan merem, tanganmu jangan gegem. Matamu jangan merem.
artinya terus kamu tinggal di masjid, belah masjid, dekat masjid. Nah, di masjid kan ada sajadah, kita beresin, kotor kita sapu, kita pel, kamar mandi kedua kan pulah. Wah, kita isi, aku gede, isi bot, rapat. Pasti aku dipanggil sama tabib masjid, Sam sini, sarapan dulu. Wah, gitu, nggak kelaparan. Artinya memang Bapak apa ya, pekerja keras, memang didikasi dari orang tua seperti itu ya, gimana Pak? Bukan dari orang tua, saya nggak dididik orang tua. Orang tua, ibu saya kan janda. Mau sekolah ya silakan, tidak sekolah silakan. Cuma saya termotivasi sama guru saya. Kalau kamu nggak keluar dari sini, kamu besok jadi tukang beres. Kamu keluar dari sini, berarti kamu punya cita pengen bisa dagang. Terus kamu sekolahnya ya sekolah dagang. Apa itu SMAP? Ini sekolahnya di sini, SMP 3. Kan aku nggak mimpi punya rumah di sini. Depannya sih, depan persis ya. Iya. Tetangga sini tahu semua ketinggalanku, jadi aku nggak bisa ngomong. Aku tahu Sam. Waktu mendoan 5 jangan ngomong 3. Nah, gitu. Artinya Bapak ini memang ketika beranjak bercita-cita menjadi saudagar ya, beralih menjadi kontraktor ini Pak di Pertamina. Kontraktor kan saudagar. Iya, artinya di bidang teknik gitu. Ya. Saya ngikuti eranya, tren aja. Saya tinggal di Cilacap adanya kilang. Kalau kita nggak bisa main di kilang ya alangkah bodohnya kan. Saya bisa caranya bagaimana? Ya, era zaman. Ya marketnya lah. Marketnya sini kan Pertamina, anggaran terbesar kan di Pertamina, APBD kan kalah sama Pertamina. Saya disuruh ke situ. Saya bergabung orang Pertamina ya seakrab mungkin. Ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang lah di Pertamina. Masih jalan. Saya termasuk anak asuhnya Pertamina di bidang itu. Sama saya belajar dagang, jadi di PT Pansianiaga dulu. BUMN di bawah perdagangan. Jadi sales saya. Sales farmasi, obat-obatan. Apotek-apotek, ke dokter, ke rumah sakit. Saya kan pintar ngomong gitu. Barang yang setengah laku, tidak laku, bisa laku saya. Kalau yang laku, kalau enggak setengah laku, yang tidak laku pun jadi itu baru sukses. Tekniknya gimana Pak? Punya ramuan-ramuan tersendiri atau gimana? Ya sistem gandeng aja. Oh ya. Kalau mau beli ini yang laku banyak, boleh. Tapi apa ngambil ini sebagian, ngambil ini sebagian. Nanti kalau nggak laku, aku jualkan gitu loh. Kalau apotek mandek barangnya saya geser, saya bawa, saya jualkan tempat lain. Kita bermitra dan baik. Pernah nggak Pak, ketika Bapak mungkin berjalan waktu kecil ya Pak, naik sepeda ya, dalam perjalanan yang jauh dari Gedung Reja sampai ke Cilacap ya Pak? Ya. Masjid saya bermenceng loh. Iya. Masjid Taqwa. Ada nggak tantangan yang paling itu ketika Bapak itu pernah mungkin menangis dan lain sebagainya Pak? Kalau menangis sih saya selalu happy aja. Masih banyak di bawah saya yang nggak bisa sekolah. Saya masih aku ditolong takmir masjid. Saya masih di atas dia, nggak pernah ngeluh saya. Saat itu saya senang-senang aja, happy saja. Ya kadang-kadang kalau anak aja nangisin nggak, aku tekad aja. Saya karena termotivasi sama ayam kecil loh. Ayam lahir utuh kan, kan nggak dilului sama ibunya. Iya. Apa ibunya dulangin? Iya, enggak. Dia cari makan sendiri. Saya nggak gitu. Dalam kacamata saya, tuh. Sam, kamu lihat aja, ayam utuk aja bisa cari makan sendiri. Saya nggak mau kalah sama ayam utuk tadi. Saya bekerja. Saya SMP udah kerja di Pemintalan. Saat itu? Iya, di pemborongan Pemintalan. Saksinya itu Amir, rumah makan Dene. Saya ikut kakeknya dia, Muhammad Tanjung. Adiknya Hasim, direktur Pemintalan. Hebat nggak? Belasan tahun itu. Dia ketua masjid Taqwa Cilacap Bermenceng. Saya rajin di situ, ditolong dia kerja. Masuk SEMEA, sekolah dagang kan? Saya kerja di koperasi PKP, Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten. Kan di lingkungan saya dagang. Iya. Gitu. Terus begitu
kuliah sambil kuliah jadi sales di Pancaniaga, dagang lagi. Tahun 80-an saya masuk Cilacap lagi, jadi sales manajer Pancaniaga. Semua dagangan saya masuk Pertamina. Tahun 82-83 saya keluar dari Pancaniaga berwirausaha sendiri dengan nama CV Samijaya. Samirun Ingin Jaya. Luar biasa. Itu deh. Iya. Loh iya, kita anak turunnya Wang Sakling. Wang Sakling ya, bangsa yang besar, nggak mau kalah sama mereka. Iya, Pak Samirun ini cerita panjang lebar dari pengalaman Pak Samirun dari semenjak kecil hingga kini menjadi seorang politikus dari PDI Perjuangan ya Pak ya. Ya, dirinya dari politik sampai ke ilmu dagang. Ini rumusnya gimana nih Pak? Hampir sama. Harus bisa menaklukkan pelanggan. Harus bisa menaklukkan Saya bisa menaklukkan masyarakat, pilih saya. Harta karun nanjal rumah, pilih Samirun Siyujuna. Dari karya kita gena kan? Iya, iya. Itu jalan itu siapa yang buat? Dulu sebelum ada Samirun gimana jalannya? Wah, datang sendiri. Saya 2009, 14, 19 suara saya naik terus. Jadi gena. Rakyat pincang gena. Walaupun dia dikasih uang 50.000, 25.000 sama orang lain, yang provinsi mesti milih saya. Yang saya temuin Pak. Ini kesan dan pesan Pak Samirun kepada masyarakat di Jawa Tengah khususnya Banyumas dan Cilacap. Harapan ke depan Pak Samirun seperti apa ini Pak? Ya, terkait dengan wabah pandemi di masa PPKM kedua ini mikro, lebih siap lagi masyarakat. Saya kalau lewat mana-mana masyarakat pasti bermasker, walaupun makanya kadang-kadang tidak sempurna, tapi rata-rata sudah bermasker. Nah, tinggal meningkatkan aja, dia bermasker harus keikhlasan tadi itu. Protokol kesehatan, keikhlasan, karena untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Karena kuncinya jangan sampai virusnya lewat, karena itu lewat udara, lewat percikan kan, kita harus lebih hati-hati aja. Itu aja, tapi masyarakat lebih siap. Dan yang luar biasa masyarakat Banyumas Cilacap gotong royongnya luar biasa, gotong royong di masyarakat. Kalau ada orang misalnya kena isolasi, itu nggak kelaparan ya, banyak tetangganya ngirim makanan dan sebagainya. Saya saksikan sendiri. Jadi sistem gotong royong Banyumas Cilacap luar biasa. Makanya Banyumas lebih cepat turunnya. Cilacap baru 2 minggu yang lalu baru jadi orang, tadinya merah gitu. Ya, ke depan mudah-mudahan kita akan jadi hijau semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi masyarakat secara umum, aparat, tim gugus tugas, tim PPKM, masyarakat umum semua terlibat. Sudah mulai mantap lah, nggak kayak era yang awal-awal yang lalu. Sekarang di mobil pun semua pakai masker. Oke, terima kasih Pak Samirun. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini untuk kebaikan Indonesia, khususnya wilayah Jawa Tengah dan khususnya di dapilnya Pak Haji Samirun, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan diskusi obrolan kopi hangat bersama Haji Samirun, DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.